Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya ya? Semoga baik-baik saja ya, teman-teman. Di sini saya mau membahas tentang di mana peraturan, yaitu yang mungkin selama ini teman-teman itu sebenarnya kurang mau memahami ya, atau tidak mau mencari, atau malas atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Tapi yang pasti semenjak saya berada di majikan baru ini, saya memang mengurangi menerima telepon ya. Sekali lagi, saya memang mengurangi menerima telepon dari teman-teman konselingan. Jadi mohon maaf jika memang teleponnya tidak saya balas, ataupun bahkan jika Anda WA pun juga jarang saya balas, karena bukan berarti saya menyepelekan ya, tetapi karena saya mulai memilih atau memanage yang mana yang harus saya jawab. Jadi saya mohon maaf, bukan karena ada unsur lainnya, tetapi saya ingin mendidik teman-teman. Karena sebenarnya apa yang ditanyakan teman-teman terhadap saya itu sudah banyak yang diupdate di video-video saya. Dari channel ini 300 lebih video itu sebenarnya berkutat pada kasus yang hampir sama. Di antaranya adalah bagaimana memutus kontrak, terus izin tinggal, extend visa, syaratnya apa, bagaimana caranya, terus juga isi kontrak kerja, semuanya sudah ada dan disajikan di channel ini. Tetapi sayangnya teman-teman mulai tidak mau lagi mencari, teman-teman sudah tidak mau lagi aktif atau mau tahu tentang kebutuhan teman-teman sendiri, sehingga teman-teman menjadi ketergantungan dan seolah memang ingin dilayani. Dan nanti kalau Anda tidak saya angkat teleponnya ya, tidak saya anggap WA-nya maupun inbox-nya, akan menyatakan Mbak Kontre nggak ikhlas ya kan. Nah, di sini padahal yang mau saya lakukan adalah mendidik teman-teman untuk paham peraturan dulu sebelum action. Jadi terjadinya pelanggaran itu dikarenakan adanya teman-teman sendiri yang melakukan pembiaran, di mana tidak mau tahu tentang peraturan tersebut. Di antaranya, di saat kalian tidak mau tahu peraturan dan majikan kalian maupun agen kalian tidak mau tahu, kalian merasa dibodohi. Padahal sebenarnya awal kebodohan adalah dari diri sendiri yang tidak mau tahu. Jadi harap di garis bawahi di sini. Sekali lagi, Kontreng bukan pengaduan dan Kontreng tidak berkewajiban untuk menjelaskan kepada setiap orang yang menelpon maupun menanyakan. Jadi di sini saya tidak ada waktu untuk menjawab setiap chat kalian ya kan. Nah, dan kalau masalah lainnya ya, kalau Mbak ada waktu untuk telepon atau tidak, bahkan HP saya tadi saya cas, memang saya sengaja, saya tahu ada yang menelpon tapi tidak bisa saya angkat karena memang saya tidak ada waktu untuk itu, dan saya melihat di situ sudah saya jawab. Jadi sekali lagi ya, satu, pahami peraturan, yang kedua pahami masalah Anda, yang ketiga setelah kamu paham peraturan, kamu akan mempunyai kekuatan untuk melakukan pembelaan. Kalau kamu tidak mau paham peraturan, jika kamu merasa terdolimi, jangan mencari bantuan ke tempat yang salah juga, karena pada dasarnya tidak ada yang bisa membantu diri Anda selain diri Anda sendiri. Jadi pahami peraturan yang ada. Terus bagi teman-teman yang mungkin ya, saat ini banyak sekali konsultasi yang datang ke saya adalah teman-teman yang menikah dengan WNA atau menikah dengan warga negara asing di Hong Kong. Apa yang harus dilakukan? Pertama yang dilakukan adalah pastikan dokumen Anda lengkap, diantaranya yaitu Hong Kong ID, paspor, dan juga status Anda. Kalau marital status Anda adalah menikah, atau status marital Anda di dalam ID 988A atau formulir Anda untuk extend visa itu yang mungkin tanpa teman-teman sadari Anda ditulis menikah, disinilah Anda akan mengalami kesusahan. Karena apa? Imigrasi Hong Kong akan mengecek data Anda keseluruhan. Jadi history review dari data Anda ini akan dicek, termasuk marital status atau status perkawinan Anda. Di situ ada beberapa kolom, diantaranya adalah menikah, terus janda mati, bercerai, terus di situ single, ada juga
yang lainnya. Nah, terus karena kalau biasanya yang mengisi agensi itu kan diisi gauge. Nah, dibilang sudah menikah padahal belum menikah. Ada juga yang sudah ditulis janda. Jadi di saat dia ingin menikah di Hong Kong, mendaftarkan pernikahannya, di situ akan mengalami kesusahan di mana untuk membuktikan bahwa memang Anda ini single, tapi kenyataannya Anda ditulis dengan tulisan janda. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, di sini harus menunjukkan surat keterangan single Anda jika memang Anda single yang didapatkan dari desa, kepala desa, orang tua, dan juga KUA setempat memberikan penjelasan bahwa memang si A ini selama sekian tahun di Hong Kong baru pulang, kan itu ada di catatannya ya. Nah, berapa tahun di Hong Kong kemudian pulang ke negara asal itu hanya berapa lama, terus belum pernah melakukan pernikahan sesuai dengan catatan marital status yang ada di Indonesia. Nah, masalah Anda suratnya itu nanti bagaimana, harus di translate ke dalam bahasa Inggris. Translate-nya Anda boleh melalui translator yang ada di Hong Kong, kemudian meminta stempel KJRI ya. Atau kalau tidak meminta stempel KJRI, minimal ada stempel dari KUA. Jadi di sini yang memang harus dilakukan. Tetapi kalau ternyata memang membutuhkan stempel dari KJRI, otomatis pernikahan Anda persyaratannya juga berbeda. Karena di saat Anda dari KJRI, translate-nya dan juga stempel KJRI, otomatis Anda dibutuhkan surat izin keluarga juga, dan juga dokumen-dokumen lainnya. Nah, karena dokumen-dokumen lainnya tidak mendukung, lalu bagaimana Mbak Kontring? Nah, di sini yang akan menjadi masalah baru di saat dokumen Anda tidak sesuai dengan dokumen Anda di Indonesia. Contohnya, yaitu tadi, tahun lahir diganti, hingga akhirnya Anda mengalami kesusahan Anda memiliki data ganda atau dua data. Di sini Anda harus melakukan sidang perubahan data dulu di Indonesia sebelum Anda melakukan pernikahan di Hong Kong. Apakah Anda memilih data yang mana yang harus ditunjukkan kepada pemerintah Hong Kong untuk melangsungkan pernikahan di Hong Kong? Dan mengapa Anda harus menikah di Hong Kong? Karena di sini untuk pernikahan di Hong Kong sendiri, jika Anda menikah dengan WNA atau menikah dengan warga negara Hong Kong, persyaratannya pun juga permintaan dari imigrasi Hong Kong juga berbeda dari Register of Marriage-nya. Dan di sini kita tidak tahu, kita tidak bisa mengeneral. Yang pasti dokumen yang diberikan hanya Hong Kong ID, paspor, dan bukti surat single serta bukti surat janda jika Anda adalah janda. Dan masalah selanjutnya itu kembali lagi kepada officernya atau manajer case-nya yang menghandle kasus Anda. Adakah yang mungkin perlu ditambah atau selainnya atau lainnya? Karena juga ada teman kita yang dimintai history of marriage, di mana juga mengalami kesusahan. Karena apa? Surat history of marriage itu tidak mungkin diberikan gitu loh. Sementara seolah memang dibikin agak rada susah dikarenakan memang particularly ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di setiap case. Jadi harap dicatat sekali lagi ya. Semuanya yang teman-teman tanyakan sebenarnya sudah dibahas di channel ini. Cuma masalahnya di mana? Malas, ataukah memang merasa selalu bertanya, selalu bicara bahwa Mbak, saya nggak pernah nonton YouTube, Mbak, saya nggak pernah menyentuh yang namanya ini itu, tapi saya taunya kerja. Kenapa? Di saat Anda taunya hanya bekerja, apakah orang lain itu yang harus menerima telepon Anda anggap tidak perlu bekerja? Saya juga bekerja sama seperti teman-teman lainnya. Jadi di sini diharapkan kita saling menghargai waktu satu sama lain ya. Jadi kalau Anda merasa channel saya bermanfaat, seharusnya Anda segera share maupun cari informasi di situ. Tetapi kalau Anda memang merasa channel saya tidak bermanfaat, just ignore. Tapi sayang, sekali lagi, saya tidak akan mengangkat telepon Anda secara cepat maupun merespon secara cepat seperti kemarin-kemarin. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sudah waktunya kalian mandiri, sudah waktunya kalian merasa ingin tahu yang mana yang harus Anda butuhkan, bukan lagi harus kontring yang harus mengangkat telepon kalian ya. Sekali lagi, terima kasih dan salam sehat selalu dan tetap semangat.